keseimbangan antara tasfiyah dan tarbiyah. Saya akan jelaskan ayat yang tercantum di dalam surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun." Sebagaimana kami mengutus kepada kamu seorang rasul di antara kamu yang membacakan kepada kamu ayat-ayat kami dan membersihkan kamu dan mengajarkan kepada kamu Al-Quran dan hikmah dan mengajarkan kepada kamu apa yang kamu tidak ketahui. Ayat yang kedua dalam surah Al-Imran ayat 164. Allah berfirman, "Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada kaum mukminin ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul di antara mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan mereka, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah, dan meskipun mereka sungguh-sungguh sebelum itu dalam kesesatan yang nyata. Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan tentang ayat ini. Beliau menjelaskan begini di dalam surah Al-Baqarah, "Fahuwa yatlu 'alaihimul ayat al-mubayyina lil haqqi wal batil wal huda minad dhalal." Rasulullah membacakan kepada mereka ayat-ayat yang jelas, yang menjelaskan antara kebenaran dengan kebatilan, yang menjelaskan antara petunjuk dengan kesesatan. Allati dalatkum awwalan ala tauhidillahi wa kamalihi. Yang pertama menunjukkan tentang tauhid kepada Allah dan kesempurnaan tauhid kepada Allah. Thumma ala sidqi rasulihi wa wujubil imani bihi. Kemudian menunjukkan tentang kebenaran rasulnya dan wajibnya iman kepada rasulnya. Thumma ala jami'i ma akhbara bihi minal ma'adi wal ghuyub. Kemudian membenarkan atau mengimani semua yang diberitakan oleh Rasulullah dari perkara-perkara tentang masalah yang gaib dan tentang hari kembali, yaitu hari pembalasan. Hatta hasalakumul hidayatut tammah wal ilmul yaqini, sehingga kalian memperoleh hidayah yang sempurna dan ilmu yang yakin. Jadi Rasulullah membacakan kepada umat ini ayat-ayat Al-Quran untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara petunjuk dengan kesesatan, yang menunjukkan tentang tauhid kepada Allah, yang menunjukkan tentang kebenaran Rasulnya, kewajiban iman kepadanya, dan juga kepada wajib iman kepada semua yang diperintahkan, yang diberitakan oleh Rasulullah dari perkara-perkara yang gaib dan juga tentang masalah hari pembalasan, sehingga kita mendapatkan hidayah yang sempurna dan ilmu yang yakin. Selanjutnya, wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka, mensucikan mereka. Apa yang dimaksud dengan wa yuzakkihim dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Yang dimaksud dengan wa yuzakkihim ay yutahhiru akhlaqakum wa nufusakum bitarbiyatiha al-akhlaqil jamilah wa tanzihuha al-akhlaqir radhilah, yaitu membersihkan akhlak kalian dan jiwa kalian dengan mendidiknya di atas akhlak yang indah, akhlak yang bagus, akhlak yang mulia, dan mensucikan dari akhlak-akhlak yang jelek. Yang demikian itu yaitu dengan wadzalika katazkiyatihim minasyirki ila tauhid. Yang demikian itu yaitu membersihkan mereka dari syirik kepada tauhid. Jadi salaf itu mempunyai perhatian dalam masalah dakwah ini, di samping tasfiyah wa tarbiyah,
kemudian juga mengajak umat ini kepada ikhlas, mengajak umat kepada ittiba, kemudian juga mengajak mereka kepada tazkiyatun nufus, membersihkan hati. Tapi ketika berbicara tentang membersihkan hati ini, pertama kali membersihkan hati itu dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Jadi hati itu akan jadi baik kalau hati itu dibersihkan dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Jadi hati itu dibersihkan dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Ini yang pertama kali, bukan dengan yang lainnya, bukan dengan cara tarekat sufia, ya, cara tarekat sufia yang tidak benar. Jadi mereka berusaha membersihkan hati dengan cara-cara mereka, dengan berbuat bid'ah, dengan zikir-zikir yang bid'ah. Kata mereka membersihkan hati, tidak. Semua perbuatan bid'ah itu akan mengotori hati dan tidak membersihkan hati. Saya ulangi, semua perbuatan bid'ah itu tidak akan membersihkan hati, tapi akan mengotori hati. Termasuk juga yang dilakukan oleh A'agim tentang manajemen kolbu. Itu tidak benar. Manajemen kolbu yang dilakukan bukan sesuai dengan pemahaman salaf, tapi sesuai dengan pemahaman tarekat sufiyah. Karena dia menganggap dirinya bahwa dia mendapatkan ilmu laduni. Dari ceramahnya dan dari bukunya dia sendiri mengatakan bahwa dia mendapatkan ilmu laduni. Dalam Islam tidak ada istilah ilmu laduni. Dalam Islam tidak ada ilmu laduni. Ilmu laduni itu bukan dari Islam. Kalau dikatakan dinisbatkan kepada Khidir, Nabi Khidir dapat wahyu dari Allah. Antum dapat wahyu dari siapa? Karena Nabi Khidir dapat wahyu dari Allah SWT. Jadi kita harus cocokkan dengan syar'i. Hati itu akan menjadi baik apabila hati ini dibersihkan dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Syirik di sini yaitu menyekutukan Allah. Ketergantungan hati ini kepada selain Allah. Sebab yang dikatakan ibadah itu, yang dikatakan ibadah dijelaskan oleh Syekhul Islam dan juga oleh Imam Ibnu Qayyim, ghayatul hubbi ma'a ghayatul dhul. Jadi puncak kecintaan bersama puncak kerendahan dan ketundukan hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Jadi puncak kecintaan dan ketundukan hanya kepada Allah SWT. Jadi orang, dia mengharap kepada Allah, dia takut kepada Allah, dia tawakal kepada Allah, dia meminta kepada Allah, dia bergantung kepada Allah. Ini, hati ini harus diarahkan ke sana. Jangan bergantung kepada selain Allah, yang jatuh nanti dia kepada perbuatan syirik. Jadi harus dibersihkan dari perbuatan-perbuatan syirik. Jadi Nabi itu pertama kali membersihkan ini. Saya ambil contoh, Nabi sendiri disuruh oleh Allah apa? Wa thiyabaka fatahhir. Apa maksudnya wa thiyabaka fatahhir? Artinya apa? Arti thiyab itu artinya apa? Pakaian membersihkan arti asalnya. Tapi ketika ayat itu turun, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang dimaksud wa thiyabaka fatahhir artinya wa nafsaka fatahhir, wa qalbaka fatahhir. Hatimu kamu bersihkan. Bersihkan dari apa? Dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Kalau Nabi disuruh oleh Allah, apalagi umatnya. Itu yang pertama kali. Karena pada waktu itu sudah ada perintah sholat belum? Belum. Karena itu awal-awal ayat ya, surah Al-Mudaththir yang turun, belum ada perintah sholat. Tapi ayat itu tetap terpakai sampai sekarang. Ketika kita sholat harus kita membersihkan pakaian kita dari najis. Tapi ketika ayat ini turun, yang dimaksud apa? Bersihkan hati dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Jadi Nabi sendiri disuruh demikian, apalagi yang lainnya. Jadi Nabi tugasnya itu membersihkan manusia, membersihkan akhlak manusia, membersihkan hati manusia. Yang pertama, syirik harus dibersihkan. Yang kedua, jadi harus umat ini kembali kepada tauhid. Jadi kalau kita mau bicara soal hati, Islam itu tidak terbatas pada hati saja, tapi semua permasalahan. Kalau dia juga mau ingatkan tentang masalah hati ini, maka ingatkan umat ini dari bahaya syirik. Dan wajibnya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua di sini wa minar riya ila ikhlas.
dan membersihkan riya kepada ikhlas. Jadi orang itu riya, dia ingin dipuji oleh orang, ingin disanjung oleh orang, riya, maka dia harus bersihkan. Jangan sampai dia riya, karena riya ini penyakit, dan orang itu tidak mendapatkan ganjaran dari amalnya dengan sebab dia riya. Jadi jangan dia riya. Dan riya ini Nabi sendiri khawatir kepada generasi yang terbaik hatinya. Siapa generasi yang terbaik hatinya? Para sahabat. Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar, riya. Sesungguhnya yang paling aku takuti atas kalian yaitu syirik yang kecil, yaitu riya. Jadi riya harus dibersihkan, riya ini atau sum'ah kepada keikhlasan. Jadi jangan kita mencari pujian dan sanjungan manusia dalam kita beribadah kepada Allah, dalam kita menuntut ilmu, dalam kita berdakwah, dalam kita sedekah, dalam kita mengamalkan amal saleh. Jangan mencari pujian manusia. Kita cari yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa minal kadhibi ila sidqi. Rasulullah membersihkan manusia dari dusta kepada kejujuran. Dari dusta kepada kejujuran. Dan Rasulullah mengajarkan tentang jujur ini sejak awal dakwahnya. Jadi sejak awal dakwahnya Rasulullah menganjurkan untuk jujur. Sebab dusta termasuk akhlak yang jelek. Dusta, bohong termasuk akhlak yang jelek. Termasuk akhlak yang paling dibenci oleh Rasulullah, yaitu dusta dan bohong. Dusta dan bohong ini termasuk yang paling dibenci. Sampai dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Inna abghadal khuluqi ilaihil kadzib." Kata Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya akhlak yang paling dibenci oleh Rasulullah adalah dusta, bohong. Maka Nabi mengingatkan kepada umat Islam untuk jujur dan menjauhkan bohong. Kata Nabi, "Alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birr yahdi ilal jannah." Hendaklah kalian jujur, karena jujur itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Dan jauhkan diri kalian dari kedustaan, karena dusta itu membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa kepada neraka. Jadi ini Rasulullah membersihkan sifat dusta. Antum juga di rumah pendidikan anak itu, jauhkan anak dari sifat bohong. Ajarkan dia untuk jujur. Dan tidak apa-apa berkata jujur, itu manfaatnya sangat besar. Dan tidak ada manfaat sama sekali. Bohong dan dusta itu tidak ada manfaat sama sekali. Diingatkan seperti itu. Jadi jujur, meskipun dia salah, dia melanggar, kita tanya, jawab jujur. Jawab jujur. Jangan dia berbohong. Itu harus diajarkan seperti itu. Kemudian yang keempat, wa minal khiyanati ilal amanah. Nabi membersihkan manusia ini dari sifat khianat kepada amanah. Nabi mendapat julukan Al-Amin, orang yang amanah. Dan amanah ini sangat terpuji. Tidak khianat, diberikan amanah khianat, diberikan uang khianat, diberikan barang khianat, diberikan kewajiban tanggung jawab khianat. Ini nggak benar. Orang yang terpuji itulah yang orang-orang yang amin. Bahkan di dalam ayat Al-Quran disebutkan tentang laki-laki yang dipilih oleh wanita itu Al-Qawiyul Amin. Ketika anaknya Nabi Syuaib menjelaskan kepada bapaknya tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam, disebutkan apa di situ? Qawi, amin. Qawi, dia orang yang kuat. Yang kedua, amin, jujur. Dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam di surah Yusuf pun disebutkan demikian. Qawi dan amin. Jadi orang-orang yang amanah, orang yang kuat dan amanah. Sebab kalau dia khianat akan rusak rumah tangga itu. Kemudian yang kelima, minal kibir ila tawadhu. Dari sikap kibir, sombong kepada tawadhu. Sikap kibir, sombong kepada tawadhu. Dan sombong ini termasuk yang tercela. Sombong itu menurut Nabi apa? Al-kibru apa? Batarul haq
wa ghamdun nas. Kibir itu menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Dan Nabi mengajak kepada tawadhu. Yang keenam, wa min su'il khuluqi ila husnil khuluq. Dari akhlak yang jelek kepada akhlak yang mulia. Dan orang yang paling mulia adalah orang yang takwa kepada Allah dan orang yang sempurna imannya. Yang banyak memasukkan manusia ke surga yaitu akhlak yang mulia dan takwa kepada Allah. Yang banyak memasukkan manusia ke surga yaitu akhlak yang mulia dan takwa. Kemudian kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluqa wa khiyarukum linnisa'ihim. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian orang yang terpilih di antara kalian, orang yang terpilih yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Hadis ini hasan sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Jadi masalah akhlak ini penting. Akhlak yang mulia, contoh tentang akhlak yang mulia seperti tadi. Ya, dia jujur, kemudian dia amanah, ini akhlak yang mulia. Kemudian juga haya, malu, itu di antara contoh-contoh akhlak yang mulia. Kemudian yang ketujuh, minat tabaghudi wat tahajuri wat taqatu ila tahabub wat tawasul wat tawadud. Dari saling membenci, saling menghajar, saling meninggalkan dan saling memutuskan kepada cinta mencintai, menyambung silaturahmi dan sayang menyayangi. Ya, dulu zaman jahiliyah mereka berpecah belah, memutuskan hubungan, saling membenci, saling menjauhkan. Tapi setelah Nabi datang, Nabi mengajak mereka untuk saling cinta mencintai karena Allah, menyambung silaturahmi dan sayang menyayangi. Sebab orang mukmin dengan mukmin lainnya, kata Nabi apa? Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasad bis-sahari wal humma. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, perumpamaan orang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu tubuh dalam cinta mencintai, sayang menyayangi dan saling menaruh simpati, seperti satu tubuh. Satu anggotanya sakit, yang lain ikut sakit. Ini 7 poin yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Jadi tazkiyatun nufus ya seperti ini yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kemudian selanjutnya, Nabi yu'allimukumul kitaba. Nabi mengajarkan Al-Quran. Ya ay Al-Quran al-fadhahu wa ma'anihi. Nabi mengajarkan Al-Quran, lafaz-lafaz dan makna-maknanya. Kemudian yang keempat, al-hikmah. Yang dimaksud dengan al-hikmah di sini yaitu apa? As-sunnah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang dimaksud dengan al-hikmah di sini yaitu as-sunnah. Ya, Nabi mengajarkan Al-Quran dan Nabi mengajarkan as-sunnah. Di sini ada tasfiyah dan di sini ada tarbiyah. Kemudian selanjutnya, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan Nabi mengajarkan kepada kalian apa-apa yang kalian tidak ketahui. Li'annahum kanu qabla ba'thihi fi dhalalin mubin la ilma wa la amal. Dan Nabi mengajarkan kepada kalian apa yang kalian tidak ketahui. Sesungguhnya mereka sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka dalam kesesatan yang nyata, tidak punya ilmu dan tidak punya amal. Orang jahiliyah ketika Nabi Muhammad SAW datang mendakwakan dakwah yang hak ini, mereka waktu itu tidak punya ilmu sama sekali. Dan mereka tidak mengamalkan amal-amal yang bermanfaat, tidak ada yang mereka amalkan. Tapi dengan datangnya Nabi, maka mereka dapat ilmu dan dapat amal. Maka dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, fakullu ilmin aw amalin nalathu hadhihi al-ummatu fa'ala yadihi sallallahu alaihi wasallam wa bisababihi kana. Antum perhatikan, setiap ilmu atau amal yang diperoleh oleh umat Islam sekarang ini melalui tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan sebab adanya beliau. Artinya sekarang kita bisa nuntut ilmu sekarang ini.
kita dapat petunjuk, dapat hidayah, kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa melaksanakan yang lainnya, itu dengan sebab diutusnya siapa? Rasulullah SAW. Tadinya kita sesat, dapat hidayah. Tadinya kita gelap, dapat cahaya. Dengan sebab diutusnya Rasulullah SAW. Makanya di dalam penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim tentang masalah salawat, Rasulullah tidak meminta sesuatu kepada kita. Rasulullah minta kepada kita apa? Ittiba kepada Rasulullah, itu aja. Taat kepada Rasulullah. Kemudian kita disuruh mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Rasulullah. Kemudian dilanjutkan di sini. Fahadhihi ni'amu hiya usulun ni'ami al-itlaq wa hiya akbaru ni'amin yan'amu biha 'ala ibadih. Dan nikmat-nikmat ini merupakan pokok-pokok nikmat secara mutlak dan merupakan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Nikmat apa yang paling besar? Nikmat ilmu dan nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Dan kita bisa beramal ini nikmat yang paling besar. Makanya ketika orang mengajarkan sesuatu kepada kita tentang ilmu, tentang sunnah, ini wajib kita syukuri nikmat ini. Alhamdulillah, ada orang yang mengajarkan kepada kita ilmu, ada yang mengajarkan kepada kita sunnah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Dan ini nikmat yang paling besar. Kalau antum bandingkan orang memberikan uang kepada kita, uang 1 juta, dengan orang yang mengajarkan ilmu, lebih utama orang yang mengajarkan ilmu. Uang 1 juta itu dalam beberapa hari atau beberapa pekan habis sudah. Tapi ilmu tetap bermanfaat seumur hidupnya. Bermanfaat buat dia mendapatkan ganjaran, dia bisa mengajarkan istrinya, dia bisa mengajarkan anaknya, dia bisa mengajarkan orang lain, dan mereka bisa melaksanakan ilmu itu. Setiap dia mengamalkan dapat ganjaran. Kalau tadi uang hanya 1 juta, sebatas itu habis sudah. Tapi kalau ilmu terus, sampai orang itu meninggal pun mendapatkan manfaat. Ketika anak Adam meninggal, semua amalnya putus, kecuali apa? Shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bi, aw waladin saleh yad'ulah. Ya, saya pikir cukup sampai di sini kajian kita dan daurah yang saya isi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan dapat kita amalkan dan juga kita dakwahkan. Dan yang saya sampaikan ini ya hanya sedikit ya dari yang saya sampaikan dari tasfir dan tarbiyah ini, baru sebagian kecil. Karena itu kita terus berusaha untuk belajar lagi, kita mengkaji lagi, kita menimba ilmu lagi, dan tidak boleh kita berhenti dalam talabul ilmi. Jadi saya ingatkan kepada antum bahwa belajar ini harus terus, tidak boleh berhenti. Antum mesti berusaha untuk meluangkan waktu untuk belajar dan juga meluangkan waktu untuk datang ke para ustadz. Kemudian juga kita meluangkan waktu untuk membaca. Ini terus tidak boleh berhenti. Dan insya Allah banyak manfaatnya. Baik yang ikhwan maupun akhwat, waktu itu ada. Jangan kita buang waktu dengan yang sia-sia. Banyak sekali kalau kita kembali ya sekarang keberadaan kita kembali setahun aja yang lalu. Belum lagi kembali 10 tahun yang lalu, setahun saja. Setahun aja kita kembali, itu kita akan tahu banyak sekali kewajiban-kewajiban yang kita lalaikan. Dari setahun aja kita kembali, ya sekarang 1424 Hijriah. Kita kembali kepada 1423 Hijriah. Berapa banyak waktu yang kita buang sia-sia. Kalau satu hari aja kita hitung waktu yang kita buang 2 jam atau 3 jam, dalam sebulan sudah berapa jam? Dalam setahun sudah berapa jam? Kalau seandainya dari berapa jam yang kita buang waktu itu kita manfaatkan, mungkin sudah banyak kitab yang sudah kita tamatkan, mungkin sudah banyak kitab yang kita selesaikan, mungkin sudah banyak juga dari buku-buku para ulama yang kita baca. Banyak waktu. Jadi ini kita kembali. Ini adalah masalah waktu aja. Belum lagi dengan kewajiban-kewajiban yang kita lalaikan. Belum lagi dari yang sunnah-sunnah yang kita lalaikan. Dan waktu itu ada dan kita mampu. Jadi tinggal antum berusaha untuk memanfaatkan waktu. Makanya saya ingatkan dalam kesempatan ini
yang pertama yang perlu saya ingatkan, yang pertama ya, antum, saya ingatkan untuk diri saya dan untuk antum untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana kalian berada. Yang kedua yang saya ingatkan kepada antum, manfaatkan waktu. Jangan sampai ada waktu yang terbuang. Tinggalkan yang tidak bermanfaat. Antum baca buku-buku yang tidak ada manfaatnya, baca koran yang tidak ada manfaatnya, tinggalkan. Nonton dan segala macam permainan yang tidak ada manfaatnya, tinggalkan. Kita nanti akan menyesal nanti, nggak sekarang antum menyesal. Nanti setelah antum setahun itu akan menyesal. Coba dulu kalau saya manfaatkan waktu, banyak ilmu yang saya dapat. Dan ingat sabda Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Kemudian Nabi juga menjelaskan bahwa di antara pertanyaan yang akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat, nanti 4 pertanyaan yang akan ditanya oleh Allah. Yang pertama, wa an umrihi fima afna. Tentang umurnya, dihabiskan untuk apa umur itu. Tentang waktu kita. Jangan kita buang waktu kita untuk yang sia-sia. Rugi kita. Jangan kita buang waktu kita dengan perbuatan yang sia-sia, dengan yang tidak ada bermanfaatnya. Dan banyak orang tertipu dengan 2 nikmat ini. Kata Nabi, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faraq. Banyak, kata Nabi, ada 2 nikmat yang banyak manusia tertipu dengan 2 nikmat itu. Yang pertama waktu sehat, yang kedua luang. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Jadi jangan antum sia-siakan. Jadi manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya, sebagaimana sabda Rasulullah kepada Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Wa qala Ibnu Umar, idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Rawahul Bukhari. Kata Nabi, hendaklah kamu jadi dunia ini seperti orang asing atau orang yang dalam perjalanan. Ini sabda Nabi. Kemudian kata Ibnu Umar, apabila engkau berada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Kalau berada pada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Gunakan waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Gunakan hidupmu sebelum datang mati. Manfaatkan waktu ini. Ini diantara berkahnya para ulama. Kalau antum lihat, barokahnya para ulama, mereka waktu itu sangat berharga. Tidak seperti kita, santai, ngobrol, jalan, bermain, dan segala macam. Habis waktu untuk itu. Bukan berarti tidak boleh. Boleh ada waktu-waktu yang kita atur, tapi jangan habis waktu untuk itu. Antum lihat, 1 hari bisa sampai 5 jam kita buang-buang waktu. Sampai 6 jam buang waktu. Rugi kita. Allah mengatakan, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Perhatikanlah waktu. Sesungguhnya manusia sungguh-sungguh dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman beramal saleh dan saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Kemudian yang ketiga yang perlu saya ingatkan kepada antum, yaitu tentang dakwah kita ini, dakwah salaf ini. Antum harus berusaha dari dakwah ini untuk berkembang. Apa yang bisa kita lakukan? Apa sih andil kita terhadap dakwah ini? So, ada juga orang-orang yang merusak dakwah ini dengan mengatasnamakan salaf, tapi mereka merusak dakwah ini. Tapi kita berusaha untuk membersihkan. Sudah, biarkan mereka, tapi kita sekarang banyak orang yang ingin mendengar dakwah ini. Jutaan orang yang ingin mendengarkan dakwah ini. Apa andil yang antum punya untuk mendakwahkan dakwah ini? Pertama, antum dakwakan kepada keluarga. Kalau kita bisa mengikuti manhaj salaf, kita bisa mengikuti pemahaman salaf, kita alhamdulillah dikasih hidayah oleh Allah di atas sunnah. Kenapa orang tua kita nggak bisa? Kenapa istri kita nggak bisa? Kenapa anak kita nggak bisa? Kenapa kakak kita nggak bisa? Kenapa paman kita nggak bisa? Kalau kita bisa diberikan hidayah oleh Allah, kita berusaha bagaimana supaya orang tua kita mengikuti manhaj yang hak ini. Begitu juga istri kita mengikuti manhaj yang hak ini. Begitu juga paman kita. Karena kita ingin masuk surga dan selamat, begitu juga keluarga kita ingin selamat dan masuk surga. Seperti kita. Nah, kita dakwakan dengan cara yang lemah lembut. Bagaimana supaya mereka bisa ikut dakwah ini? Jadi apa yang bisa kita bantu buat dakwah ini? Ya kita nggak punya apa-apa, ya dengan ilmu yang bisa kita dapati ini. Jangan merusak dakwah, tapi membantu dakwah ini dan punya pengaruh. Kalau orang ahlul bidah, mereka bisa mendakwakan. Ahlul bidah punya pengaruh di masyarakat. Antum bisa ahlul maksiat, bisa berpengaruh di masyarakat. Kenapa kita yang sunnah tidak bisa? Kalau antum di rumah harus bisa mempengaruhi keluarga di rumah. Kalau antum di kampus harus bisa menguasai di kampus itu. Bagaimana supaya bisa masuk dakwah salaf ini? Kalau antum di tempat pekerjaan, bagaimana supaya dakwah salaf ini masuk di tempat pekerjaan antum?
Semuanya seperti itu. Ahlul bidah bisa kok. Orang-orang hizbiyin, harokin bisa masuk ke kampus-kampus. Mereka juga masuk ke kantor-kantor mendakwakan dakwahnya yang hizbi, yang tidak benar, yang menyimpang. Kenapa kita nggak bisa? Harus berusaha semaksimal mungkin. Kemudian yang keempat, ikhwan fillah azakumullah, semua yang kita lakukan, baik itu menuntut ilmu, baik kita berdakwah, baik kita beramal, baik kita berjuang dan segala macam, ingat antum porosnya harus ikhlas karena Allah SWT. Kalau kita mengharapkan dari manusia, kita pasti akan kecewa. Tapi mengharapkan dari Allah, kita tidak akan kecewa selama-lamanya. Kalau kita mengharapkan dari Allah, kita tidak akan kecewa selama-lamanya. Jadi harus ikhlas dalam kita beramal. Dan semua kita lakukan karena Allah SWT. Jadi kita lakukan dakwah ini, kita lakukan kegiatan ini dan yang lain ini sebenarnya karena Allah SWT. Semuanya. Yang kita mengharapkan ganjaran dari Allah SWT. Kemudian yang kelima, akhwan fiddin, ya kalau saya sebutkan ikhlas itu ittiba. Kemudian yang kelima, dakwah ini yang perlu kesabaran. Sabar. Nggak bisa kita terburu-buru, ya akhwan fiddin azakumullah. Ya sekarang umpamanya antum mendakwakan kepada orang tua, kepada keluarga, kepada teman. Nggak bisa antum dakwakan, sekarang saya dakwakan, sekarang mereka harus bisa ikut seperti saya. Nggak bisa. Alhamdulillah antum dapat hidayah. Sekarang mereka, umpamanya orang tua antum, dia terdidik dalam lingkungan yang bid'ah puluhan tahun. Umpamanya 30 tahun atau 40 tahun. Sekarang antum dakwakan dalam jangka sehari atau sepekan, dia harus berubah. Sama seperti saya. Kan tasfiyahnya proses. Taghir itu taghir rabbani, proses. Nah, kita berusaha. Di samping kita mendakwakan, kita berdoa kepada Allah, Allah memberikan hidayah. Jadi sabar itu harus ada kesabaran. Dan ini penting tentang sabar ini. Jangan istijal dalam dakwah ini. Kadang-kadang kita terburu-buru dan tidak sabar. Dan kewajiban kita yang perlu antum ingat lagi, kewajiban kita hanya menyampaikan, bukan memaksa orang. Kewajiban kita hanya menyampaikan, wa ma'alar rasuli innal balagh. Dan tidak ada kewajiban Rasul kecuali menyampaikan. Sudah, kalau kita sampaikan, dia mau dengar, alhamdulillah. Dia mau ikuti, alhamdulillah. Dia tidak, masih banyak jutaan orang yang masih mau mendengarkan dakwah kita. Jangan terfokus pada satu orang. Orang ini harus ikut saya. Kalau nggak ikut, kita benci, kita musuhi. Tidak demikian. Masih banyak orang lain yang mau ikut dakwah kita. Masih banyak orang yang ingin mendapatkan hidayah. Itu kita dakwakan. Dan ganjarannya sama. Kita nunjuki si A dengan nunjuki si B sama ganjarannya. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan saya juga mengharapkan kepada antum semuanya untuk terus ta'awun di antara kita. Tolong-menolong di antara kita untuk tegaknya dakwah salaf ini. Baik di Pekanbaru ini maupun di tempat-tempat yang lain. Dakwah ini tetap harus jalan dan dakwah ini tetap harus tegak. Dan dakwah ini juga harus menyebar dan Allah pasti akan menolong kita. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.